ومن عجم يا dengan berkat Nabi Mustafa kita bersampaikan ampunkan dosa ibu bapa boleh saja dengan berkat Nabi Mustafa kita bersampaikan ampunkan dosa ibu bapa boleh saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah. Allah telah berikan kita sesuatu yang sangat berharga, yaitu iman. Iman yang didapati oleh seseorang itu ada dua macam. Ada iman yang pertama, iman perjuangan. Dalam artian dia menjadi seorang hamba Allah yang beriman butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ada penderitaan untuk mendapatkan iman. Contoh seperti imannya Abu Bakar. Dia tapi kita dari bayi sudah beriman. Abu Bakar umurnya sudah 40 tahun baru beriman. Sayyidina Umar preman besar, bahkan dia pernah berniat untuk membunuh Nabi. Menyukai awal-awal ya. Dia kemudian dapat awal yang tidak ada. Dari ibi kami beriman. Sayyidina Umar sudah berkeluarga baru beriman. Tapi Allah tak tengok siapa duluan, siapa yang terakhir. Allah tengok bagaimana cara mendapatkan iman. Mereka mendapatkan iman di Timur, diusir dari kampung halaman. Abu Bakar bahkan dipukuli oleh kaum musyrikin Mekah sampai tak sadarkan diri. Ammar bin Yasir dipukul sampai bahkan ibunya ditombak di dalam kemaluan. Maka iman seperti inilah iman yang paling berharga. Lagi kita yang istimewa ada dekat kerja. Tahu betul sehingga mendapatkan sebuah sepeda motor dengan berkat ke sawah, dengan berkat berdagang, dengan berkat bekerja keras, maka kendaraan itu biasanya lebih berharga. Lebih berharga maksudnya ada perhatian lebih.
Oh pinjam itu berkenaan ni dalam pinjaman satu ada tu. Yang dihoda ayat mau dan dalam yang dia ni. Dia dah ni ayat ibu dihoda ayat dia betul. Tidak boleh menjatuh pada orang Nabi. Tapi karena mendapatkannya butuh kerja keras perjuangan, sehingga kenderaan itu seakan-akan segala-galanya bagi dia. Tapi ada orang yang mendapatkan iman hanya karena keturunan. Itulah model kita. Kebetulan mak bapak kita beriman, lahir di Aceh di daerah beriman, akhirnya kita lahir sebagai orang yang beriman. Maka iman seperti ini biasanya tak dihargai sepele. Lagi uji udah pelajar. Udah lawan tapi ini bagi kan. Ya udah lebih bahaya motor dina kita kan. Ini adalah ya motor dina di bawah motor itu betul. Anda ikut yo kata begitu juga hari ini kita kenapa tidak marah melihat anak tidak sholat, tidak marah melihat istri keluar rumah tidak kumpul orang, tidak marah ketika anak tak bisa baca Quran. Kenapa? Karena tak ada perjuangan sehingga iman itu tak bernilai pada pandangan mata kita. Maka inilah bentuk perjuangan. Salah satunya dengan kita menuntut ilmu agama Allah. Sehingga ketika ada seseorang yang menghina agama Allah, melecehkan agama Allah, marahlah kita. Kenapa? Karena sudah begitu banyak pengorbanan kita untuk agama Allah. Harus ada pengorbanan, perjuangan. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berdua muliakan. Di akhir zaman ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menganut sebuah pemahaman yang pemahaman itu masih selamat. Persis seperti yang diwariskan oleh Rasulullah. Pada zaman ini sudah beragam macam jenis, macam-macam dulu. Maka di dalam ilmu agama itu ada yang disebut la ifrat wa la tafrid. Berarti ifrat, berarti tafrid. Dia boleh kamu tahu mana beda ifrat tafrid. Dia aku tak tahu kata mahal apa ini teori ini apa jadi betul betul dia. Dua hotel nak saja. Ifrat tafrid. Coba kita ifrat tafrid satu dua tiga. Dia cuma ngaji dulu kita mencapai jauh doa. Diulang jauh itu. Ifrat artinya berlebih-lebihan dalam agama. Kafir artinya bukan Tuhan itu. Dia akan buat tanah itu. Yang berlebih-lebihan ada tidak? Ada. Contoh waktu itu boleh. Gom putar. Dia semuanya kata tanpa. Contoh berlebihan dalam agama. Contoh berlebihan dalam agama termasuk menghias-hias masjid. Karena salah satu ciri-ciri dekatnya hal kiamat ketika masjid sudah dibangun megah-megah dengan kemewahan, dengan pernak-pernik, tapi isinya tak ada. Ini ifrat. Berlebihan dalam agama. Termasuk berlebihan mengagung-agungkan makam ulama. Yaitu sama ulama kadang-kadang orang hingga dia awak kita bawa orang itu orang ulama. Ini berlebihan. Selamat yang paling baik adalah ibadah sembahyang dia jaga-jaga. Selamat itu kamarnya. Di dalam agama juga ada yang namanya tafrid. Tafrid itu pemikiran yang sempit. Tetapi hanya kodok hanya, hati-hati hanya, jangan ikut hanya. Nah, pada dia. Nah, itu tadi kadang-kadang lagi. Nah, apa tadi? Jumat ikut dah sudah minggu dia. Tajuk kami pernah ikut, baik fikirkan golongan ini. Tajuk kami, Assalamualaikum. Dengan bayar tajuk jawab datang ni. Baik. Yang tafrid terlalu sempit dalam agama. Semua tak boleh. Dua-duanya salah. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah berdiri di tengah.
Siratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak berlebihan, juga tidak terlalu sempit. Negeri dikeluar Wahabi, betapa banyak orang kunut anak, orang mulut anak, orang anak. Kita jom jangan uji hanya itu dah sujud bak manusia. Yang namanya sujud rukuk itu ada syarat, mesti menutup aurat, menghadap kiblat. Cok itu bayang. Mungkin dakwah ubah tak jom jangan uji dan tak sujud kepada manusia, haram, syirik, kafir. Ini lucu. Orang ada yang pakai dia tak tuduh kamu sujud. Hai kamu tukui, bawa dia tukui hanya puji tu buat dulu. Jadi tukui. Oh nak nama tu ada tu dah tukui bagi tak sujud bagi ada tu. Oh nak cuma tu dalam belang tak sujud dalam belang. Oh nak main bola, bola cok ngejauh tak sujud bola. Hanya tukui. Dan juga cuma doa ni dia yang betul. Tapi tidak sujud baca doa. Inilah orang yang terlalu sempit agamanya, sehingga dengan mudah memvonis orang lain bid'ah, kafir, syirik, dan ujung-ujungnya berani menumpahkan darah. Sekarang sudah beredar videonya. Bantu kamu-kamu bapak-bapak. Lord diangkat jid ke ketua organisasi anti Wahabi yang Barat. Baru kamu juga berhubung dengan Pak Ustaz Ramli. Alhamdulillah nasabah kesepakatan yang insyaAllah dalam waktu dekat akan kita jalankan. Bahaya tahu. Kuburan Siti Khadijah dibangun kubah oleh orang Arab, dihancurkan. Hancur tugas-tugas bangunan yang terjerat. Hancur diarah kubur. Hancur berdoa baru. Berdoa kepada Allah. Yang mudah-mudahan yang berdapat. Sehingga umat Islam dituduh kafir. Kalau sudah berani dituduh kafir, suatu saat akan berani dia bebas dari dia. Maka disebut dalam agama golongan Khawarij, golongan yang memusuhi kaum muslimin. Di Indonesia belum kejadian karena jumlah mereka masih minoritas sedikit. Tapi di Suriah sudah ada yang namanya ISIS. Di Yaman sudah ada yang namanya Sunni. Di Irak, di Mesir, negara-negara Timur Tengah yang sudah bertumpahan darah, semua penyebabnya adalah kaum Wahabi. Daerah itu. Dicokkan dia ke kampung, mudah-mudahan lagi ditutup mati mudah dengan. Hanya dia cemerlang. Jelang apa kan? Atai kaya pegah anjurkan juga. Anjur jom jangan uji. Anjur pegah bahu mati. Yang dikuipung tak bahu mati. Ya Rabbana, anjur bid'ah. Mendoa bak orang mati dalam kamar dia hadir. Mendoa bak apapun bunuh je. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Tolong. Dalam kamar dia hadir doa bak apapun bunuh mencipek awak jantung. Alhamdulillah ini. Nyata perlena nyata. Yo kan kalan jum tu ada mutu binatang tu. Tak jadi dia 15 minit sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitum rayati sud, apabila kau tengok bendera hitam qad ja'at min qibali Khurasan, yang telah muncul daripada Afghanistan. Apabila di akhir zaman kata Rasulullah ada bendera hitam muncul dari Afghanistan, fa'tuha, maka bergabunglah dengan mereka. Fa inna fiha khalifatullah fil mahdi, karena dari golongan mereka lah akan muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah orang yang memperbaharui agama di akhir zaman, menjadi ikut pahlawan reformasi. Jamun yang tak hancur diperbaiki lagi. Cuma ada mudrib, ada doh, ada tubuh haji minyak tak aja lah mengajar kata jamun Imam Mahdi. Orang ini haji dia 2 orang. Bahkan orang haji dia bagi buat dan SKP dia 3 orang. Dia pun Imam Mahdi dia tak SKP. Mana bagi buat dah. Orang lapang ni duit putih ino lembung tu. Punya lu nak kudu ino ada. Yo majlis taklim ka berjalan dalam kampung dia SKB dia pilih tu. Siapa apa?
tak ada. Tentera kami, polisi kami, penjaga kami, preman kami, jaga kami. Bubarkan you. Tiga-tiga anakku kerja sama menjaga. Ya, kena tiga-tiga bubarkan. Anjing dah dibawa pegat aturan kampung dia. Balik dia tengku merawat lahir dia. Tengku non ini tinggal. Tengku alimudin ini tinggal. Cukup je tengku kampung. Tapi kibot bapamu. 18 tahun ada kibot. 5 tahun menduk ke dia. Ada lagi kibot sampai anaknya. Tak kampung dua kena kibot. Balik dia. Tak nak larang-larang kamu kibot. Ini bapak ibu kibot dia. Dia dah kibot dah tengok. Dia minta kibot pada dia. Harus kerja dia beramai. Tak tengkut lah orang. Ada apa-apa dulu punya anak kubur. Kan ada juga malai dia. Cocok? Oh dia juga bagi dah bukan organisasi anti keyboard tadi. Ya, man. Baik lagi kok. Jadi Imam Mahdi itu akan turun di akhir zaman pada umur 40 tahun. Ada negeri. Si dua ulama di India kena ceramah. Oh, ceramah. Tengok doknya ceramah berpegah bak ajudan katnya. Cuk anu ini ke dengan kumplung lagi awaknya kumplung. Gecuk anu ini gecuk mak kena. Lu ceramah tanya dia ada duit. Abu, kenapa tadi sedang ceramah engkau mencium kening satu orang anak lagi-lagi? Maka ulama itu menjawab, dialah calon Imam Mahdi. Mulia juga ada kata bahagia. Gak ada benda nampak ni. Dalam artian kaya, cuma kalau untuk umum saja. Kalau Imam Mahdi tiba, sistem Islam akan kembali lagi. Akan kembali lagi. Minyo-minyo yang dari tekanan bendera hitam muncul dari Afghanistan. Fakta Afghanistan adalah Taliban. Taliban. Ya, baru tadi. Tidak ada sebuah pergerakan pemberontakan yang bisa menguasai satu negara selain Taliban. Awak tanya orang lepas memang lupa. Ujung kau ni. Awak tanya macam ni kalau ada dulu, kumpul-kumpul mak bila. Gua baca. Jika ada bak karya jadi baca, kumpul-kumpul. Yang ini satu benda tak dia aja. Boleh sebut bukan dulu. Bawa. Yang ni dia agak itu dia. Amra, ada contoh Taliban. Sudah pekat budak Taliban ni tadi. Masya-Allah. Ni bapak-bapak ibu ada yang berbuat. Mereka bodoh dalam perihal duniawi. Ada pesawat, ada helikopter, ada tentu. Tapi mudah lawan negara, bahkan di belakangnya Amerika. Kalau tidak, Amerika jawab. Tadi. Pada trek waktu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza safartum, apabila engkau pergi dalam sebuah perjalanan, ya orang Aceh, ya orang Papua, faliya ummakum aqra'ukum, maka angkatlah menjadi imam orang yang paling fasih membaca Al-Quran di antara kalian. Wa in kana asgharakum, walaupun dia yang paling kecil di antara kalian. Itu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sabbaballahu ta'ala li ahadikum rizqan, apabila Allah membuka pintu rezeki untuk salah seorang di antara kalian. Nanam de rezeki ran batagio, nanam de rezeki rendah, nanam de rezeki rendah, buka HP, buka meja, buka laptop. Fala yad'u hatta yataghayyara lahu.
jangan engkau tinggalkan pintu itu. Jadi tajuk kamangan kulit juga tak buka aja, buka aja tu. Bek lagi apa hati aja pun. Tanam nilam, coba dia jangan yung nilam, kita tidak betul 3 tahun. Oh tanam nilam dulu. Aju muka kita, tokek 3 kilo 1 miliar. Tinggal yang pun nilam, yang tengah panen. Yang minta pakai dia tu. Tinggal cerita pakai tanjek kilo. Oh tua gampang, mesti me pakai kan kilo, on tu. Pada jauh air kilo, dia pun nak beda. Muah je dah cek. Hanya pakai kilo. Ibu dia. Singkat cerita pakai tak cukup kilo. Wah, tu dia bakal pulang habis kerja itu. Betapa tapi jadi ada istiqamah. Maka ditanya menyekat buka pintu rezeki dari satu jalan, maka istiqamah saja pada jalan itu. Yang lagi kau lagi yang kau yang balik kau jangan buka betul. Hidup kekayaan mudah buka betul ni. Bangunan rumah potong yang jalan terendam di mana jembatan bangunan. Yang potong lalu buka kuku jengek orang dapat hidup tu. You know kadang-kadang kata posal, kata rumah potong dan kuku kadang anda buka kuku jengek ni. Berarti hati yang sedia kepada pekerjaan lama. Mentang-mentang gaji turun gaya kedua pekerjaan yang lama. Disitulah letak keberkahan rezekimu. Pada istiqamahnya kamu menjalankan usaha yang pertama kau jalankan. Betul kecau, gua kami tak baca ke baca itu. Jadi kalau kita pergi minum kafe, gatuk dia baca kampung kafe mah. Karena jalan ini anak istiqamah ni. Idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arab. Apabila sujud satu orang hamba, maka ikut bersujud dengannya 7 anggota. Wajhuhu wajahnya, wa kaffahu 2 tangannya, wa rukbatahu 2 lututnya, wa qadamahu dan 2 tapak kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggota. Maka apabila salah satu dari 7 itu kok tidak ikut menempel ke lantai, batal solat. Jadi ada yang bertanya, kalau hidup wajib sujud tidak? Wajib. Pendapat Imam Maliki. Imam Syafi'i tidak wajib menempelkan hidung di lantai. Kenapa? Karena pengikut mazhab Syafi'i rata-rata hidungnya pendek. Imam Syafi'i pandai nyawa ayat ceh tukang dekat mazhab tu. Dia buku wajib kena hidung tak kali. Kami kan juga rumah. Kenapa mazhab Maliki mewajibkan hidung menyentuh ke lantai? Karena yang ikut mazhab Maliki leher dia tak tahu hidung. Dan ada wajib mengkait dengan yang banding tadi. Lagi Imam Syafi'i juga pegang muwah tu. Imam-imam lain juga pegang muwah tu. Ternyata muwah di Aceh baju muwah di Arab baju bawa rumah. Maka di mazhab-mazhab yang berdomisili di Arab menghalalkan muwah. Dalam bahasa Arab disebut taf. Muwah lah baju rumah. Yang banding tadi. Jadi hidung tidak wajib ditempelkan ke lantai. Yang wajib kening. Teguh macam mana kalau ketika kita sholat ada kertas menempel atau benang atau sampah atau ada kain yang menempel di jidat. Kita sujud setelah sholat baru terasa, oh rupanya ada kain, secari kain atau sedikit kertas menempel. Apakah sah sujudnya? Kita lihat besar kertasnya. Jika besar kertas itu dapat menutupi sebahagian besar daripada kening, maka batal solat. Karena dalam sujud tidak diwajibkan menempelkan seluruh kening, tapi sebahagian besar. Makanya yang wajib sembahyang retuk kena uyuk kening atau 2 ni hanya sembahyang. Karena sebahagian kening sudah tempel sebahagian besar.
Ya, kecuali kemudian ini aku pakai kopiah lagi. Nyu pakai kopiah lagi udah ikutin ende buat dia ceramah, dia lumayan juga. Itu dalam bayar lagi kopiah. Belum. Dan lanjutkan. Anda tak bayar. Yang kedua, ketika turun untuk sujud, Sami Allahu liman hamidah, jatuhkan lutut dulu atau tangan dulu. Dalam pendapat mazhab Syafi'i lutut duluan. Allahu Akbar. Tapi ada mazhab yang lain tangan duluan. Tak tahu ibarat tu. Ya, mudah ni belum mendapatkan bayar kilo tu. Nak maju. Belum. Tapi paling sahih pendapat dalam kitab Ibadatul Ahkam, Rasulullah bersabda, jangan engkau duduk seperti unta duduk. Rupanya unta itu kalau duduk, tangan dua di depan, baru belakang. Itu kalau maka agar kita tak disamakan dengan unta, jatuhkanlah kaki. Lutut, jangan jatuhkan tangan dua. Jadi lutut duluan. Kemudian ketika sujud kakinya ditempelkan walaupun satu jempol. Seperti ini kita tempelkan. Sudah cukup. Baik lagi baik tidak. Tidur melipat. Tidur je. Bangun nyajut balik mana lebih dekat lah. Yang baik lagi jangan datang. Ada nak menjaga. Dia duduk dia dah. Dia datang lagi. Hati-hati. Walaupun satu jempol sudah cukup untuk mengesahkan sujud anda. Jelas ya? Yang lanjutkan. Selanjutnya yang wajib ditempelkan dua tangan sejajar dengan mata. Kibar ukuran tangan. Ketika sujud ukuran tangan macam mana? Seperti engkau mengangkat tangan pertama kali solat. Allahu Akbar. Artinya dia sudah sujud. Jangan ketika takbir seperti ini tangan kita. Ketika sujud malah seperti ini. Ini untuk wanita karena wanita takbirnya sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Ya winner. Wagamnya berarti sujudnya perempuan seperti ini. Sujudnya laki-laki seperti ini. Ya, tujuh wagam. Sejajar dengan mata. Perempuan seperti ini. Jelas ya? Seperti ini, perempuan. Laki-laki seperti ini. Itu kata Rasulullah, jangan engkau sujud dengan meletakkan tangan seperti anjing yang tidur. Makruh hukumnya, tidak batal solat, tapi makruh. Makruh. Tidak batal solat. Tapi sebaiknya dihindari. Tapi bagi wanita lebih baik ditempelkan sipunya ke perutnya. Karena wanita semakin lembut gerakannya dalam solat, maka semakin tinggi nilai solatnya. Ubat anda banyak lembut dan bayar. Dan kebayang Uwinang berlembut. Allah Akbar. Biar uwinang lagi. Pak mesti raya keluar mana uwinang kebayang lagi ada. Allah. Tidak ada kena makcik. Tak ada. Dia boleh tak? Nang boleh muda. Allahu Akbar. Ayo jam nang temping. Tapi kita jangan menyalahkan. Membayar betul dia jadi. Lanjut tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya hadis ini bagi dah pegang. Idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang di antara kalian, fala yabruk, maka janganlah turun kama yabrukul ba'ir, seperti turunnya unta. Bagaimana turunnya unta? Bagaimana turunnya kita selaku orang yang sujud? Wal yadha yadahu, maka letak bagaimana sujudnya unta? Unta meletakkan tangannya duluan sebelum lututnya. Berarti tadi berbeda, berarti lutut duluan sebelum tangannya.
Jelas ya? Ya, tanya wadaya. Idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang di antara kalian, falyaqtadil, maka bersikap adillah. Bayatuha gitu dia dalam kingdom subhanallah. Kibat tak sujud lagi model kalau dia bukan apa ini. Ilon dong ketujuh kat Masjid Agung sampai ada banyak mayang ni dah awet. Jadi tujuh turun di samping dah no lagi bukan jago. Yang sampai dah no tu jadi tinggal winong tamadu. Makin pak tujuh lam. Aku pel ni. Ni pel. Lewat dia. Allah akbar bukan bukan. Dia tak tujuh dua minit dah ada ku tinggal. Ya, ini bahaya tak? Itu bersikap tidak adil di dalam solat, zalim. Yang termasuk mencuri dalam solat, mencuri hak orang lain. Sahnya tak dibagi-bagi. Maka saya dah dah. Dah tajadah. Kadang dah tajadah yang you mau juga tikun. Dah tajadah bino kaji, dah badan pinjuk bino kaji. Dia tajadah bino. Model hanya gila pula lah, puji gila tu loh. Dah bino tajadah. Kau hanya gila. Jadi gila. Terpaksa buat semayang karena tajadah mahal. Aku tak tanya saja. Pak tujuh Allahu Akbar. Icokkan dia hidup. Nah, pada kau dia bagi Allah dia. Dia bagi batonan. Nak tahu kejadian tak ada ubi. Tak ada orang klik nak kena ubi dah. Kadang-kadang dia orang benar. Ah, model tujuh modok punya ayo. Atau dia punya. Dia nak elok tujuh dia punya. Tak dua, tak dua. Kita hukum hijau. Tak kira kita boleh elok. Allahu Akbar. Wih, tapi dia ada. Ini nanti. Intinya. Mati. Dalam sembahyang ki. Anjing dikit sembahyang. Dalam sembahyang macam bakai ki. Ki duit pada orang ki pada hati. Enjoy. Bukan kejadian. Itu kan dia dah dapat air. Dia belum lupa dah kejadian. Cina sampai bukan aku kena doa lu. Ketiga Pak Masjid Agung. Nak kompas model wadahnya mungkin kompas. Saya dah pakai kompas. Jadi Pak mengadu dua buah sajadah dan sama-sama pakai kompas. Bapak A pakai kompas, Bapak B pakai kompas. Yang lucunya kompasnya berbeda. Yang tidur depan lagi kiblat Masjid Agung, yang tidur penuh. Yang lucu ada tujuh. Awal tidak ada tujuh. Tidak ada nampak tujuh. Baju kiblat lagi. Akhirnya tumpuk dua boleh. Ini dia ni. Subhanallah. Nanti kamu model tak ada bayar nanti ni. Kompas ni boleh BNP apa lalu bayar. Igo bakal tu kemana yang dipakai kita. Itu sudah dapat kompas dong. Kata ada yakin itu benar lagi. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza salimatil jumu'ah salimatil ayyam. Apabila selamat hari Jumaat, maka selamat satu minggu. Jadi hari Jumaat hari Jumaat ke depan ni selamat, tak ada kejadian macam-macam itu kan ni. Berarti mulai hari Jumaat tu sampai Jumaat depan tenang-tenang aja, tak akan terjadi musibah. Jadi patokan dalam minggu yang pernah terjadi musibah atau hana bahawa Jumaat kan. Bahawa Jumaat. Wa idza salima Ramadan, dan apabila selamat bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 2022 selamat, tak ada kejadian macam-macam itu kan ni. Salimat di sana, maka dalam satu tahun pasti akan selamat. Itu yang musibah. Rupanya patokan itu adalah hari Jumaat untuk satu minggu, bulan Ramadan untuk satu tahun. Ya, patokan ini. Makanya hari Jumaat tak diberi nama musibah. Binatang-binatang semuanya menangis di hari Jumaat. Kenapa? Karena kiamat terjadi di hari Jumaat. Kita tu binatang. Yang hendak ke kiamat sitiro manusia. Lebih binatang. Ya. Idza sami'ata rajul yaqulun, apabila dicotkan dia, ada orang yang berkata, halakan dah, awak kampungnya habis belah mendung, dah mungkin lagi. Habis belah mendung. Bertidur dah betul. Fahuwa ahlakuhum, maka dialah sebenarnya manusia yang paling rusak. Yang galak tu juga rusak, galak dia awak kampungnya tidur dah beres. Yang kerja kembali hari beres. Yo hadis. Jadi punya kemudahan dulu hana beres, karena dulu galak tu juga. Betapa dah beres hati dah beres, ibu dah beres, buatan dah beres, ibu cik dah beres, lucik dah beres. Otak beres ni apa dah ni? Nian lagi. Idza sami'ta jiranaka, apabila kau dengar tetanggamu berkata, qad ahsanta, kan kamu adalah orang baik. Faqad ahsanta, maka kamu dicatat baik di hadapan Allah. Berarti Allah mengakui dia yang baik. Dan apabila tetangga berkata, kamu adalah orang jahat, maka kita juga jahat dalam pandangan Allah. Makanya juga berakal dengan tetangga. Kalau mati tayo kalau gampung ya lumung tayo di mana. Kalau gampung betul kena tayo. Ya bantu tayo, mati sakit pun malam, mati tutung rumah. Mati gamang jangga. Mati dalam musibah, mati adalah tetangga kita. Maka berbuat baiklah dengan tetangga. Hari Jumat, maaf sedikit, itu pembacaan Bilal, itu ada sedikit kekeliruan, saya ingin menegur. Wa idza sa'ida al-khatibu 'ala mimbar fala yatakallam ahadukum, apabila naik khatib ke atas mimbar, fala yatakallam ahadukum, jangan ngomong salah seorang di antara kalian. Wa may yatakallam faqad nama, karena siapa yang ngomong akan gugur pahala Jumatnya. Jadi ahadukum di situ cuma satu kali, bukan dua kali. Siapa yang pernah mendengar dua kali, dan bukan sini saja, ada beberapa tempat. Yang praktik sekarang macam mana yang salah? Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar fala yatakallam ahadukum. Wa may yatakallam ahadukum, ya ahadukum kedua tak ada, anak adik ke nak. Ada, di tiga tu. Tampuk benda. Punya kemungkinan edaran MPU untuk menyeragam bacaan Bilal se-Aceh bila pernah disebarkan, dan inilah yang sah. Jadi ada